Kadang-kadang umur 73 tahun penyakit sudah banyak, masalah furuk jangan dipermasalahkan. Mau kunut mau enggak, jangan, sudah enggak ada waktunya. Jadi kalau kita keluarga sakaratil maut, bangsa sakaratil maut, maka itu yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Nyambung enggak jamaah yang gini-gini nih? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa masar ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, ayyuhan nas, ayyuhal muslimun, saudaraku semuanya, para hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar dan warga keluarga kita semuanya, masyarakat di lingkungan Masjid Al-Akhbar dan bangsa Indonesia yang kita cintai semuanya, kaum muslimin muslimat umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari dan di pagi yang mulia yang berbahagia ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya, untuk kita semuanya, keluarga besar Masjid Al-Akhbar semuanya, koleganya, jaringannya, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, berikan kesembuhan dari penyakit-penyakit khususnya yang sedang sakit dan disembuhkan dari COVID-19, diselamatkan dari COVID-19, diselamatkan dari bahaya kehidupan ini, fitnatil mahya, fitnatil masihid dajjal, fitnat akhir zaman, yaitu diselamatkan dari fitnah kehidupan, fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, sebagaimana yang ada di dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, diselamatkan oleh Allah dari apa yang menakutkan, diselamatkan dari COVID-19 dan dimudahkan segala urusan harian kita, kebersamaan kita, agenda kita, urusan keluarga, urusan bekerja, mencari maisha, mencari rizki, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dikabulkan doa-doa, hajat-hajat, keinginan-keinginan bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh yang kita cintai, kita ingat, kita sebut, jaringan-jaringan semuanya, muhsinin, muhsinat, waqifin, waqifat, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, siapa saja, utamanya dari bapak ibu kita, aba'ana wa ummahatina, usulihima wa furu'ihima, ke atas dan juga ke bawah, dari jalur qorobah, ya, keturunan darah, dan dari jalur perbesanan, begitu juga para alim ulama, para kiai, ajengan, tuan guru dan buya, dengan seluruh jaringannya, sanadnya, linknya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Ahad tanggal 6 Juni 2021, tanggal 25 Syawal 1442, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji dan bisa bersilaturahim di masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Akhbar. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tadi bagian
yang hampir dipatenkan ya, kondisi masih berjalan berlangsung pandemi, ada beberapa masjid yang justru kembali lockdown ya kan. Di Jumat kemarin itu ada beberapa masjid yang biasanya sudah melaksanakan Jumatan itu kemudian tidak melaksanakan karena tentu alasan Covid. Ada sebagian jamaahnya yang terpapar, tentu semuanya makzirah ya kan, ada uzurnya, ada alasannya, dan mudah-mudahan saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana-bencana tadi dan disembuhkan, amin ya rabbal alamin ya. Jazakumullah. Dan juga disiapkan sarapan, tapi saya izin karena saya jam 6 atau jam 7 harus ada di puncak, jadi langsung urut begitu saat ajengan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi apa yang mesti selalu hadir di dalam kehidupan kita dalam kondisi seperti ini dan dalam kondisi apapun? Kita kembali, tentu kalau telah bahasa hadis, bahasa Al-Quran, ya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini di surat Az-Zariyat, surat yang ke 51, ayatnya ayat yang ke 49 dan ayat 50 juga. Fafirru ilallah. Coba dilihat Bapak Ibu, apa betul 50? Fafirru. Ini kan musimnya orang lari kan. Ada yang lari pagi karena ingin sehat, tapi beberapa orang terdeteksi yang pada lari pagi terus malah mati duluan loh jamaah. Maksud saya jangan bahwa sehat penting dan salah satu medianya adalah olahraga. Iya, tapi tetap bahwa larinya ke Allah, dan diantaranya lari pagi gitu loh maksudnya. Ya. Jadi fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberi peringatan, ngingetin tok ya kan. Awas tak ingetin lo ya. Lo pada lari kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita lari dari Covid, ya memang ada perintahnya, ada aturannya. Jadi kalau kamu berada di suatu tempat, ya kan, kalau tempat itu ubek-ubek, jadi dikelilingi semua bencana, maka kamu jangan keluar dari situ, kan begitu kan? Kalau khususnya Covid. Dan kalau kamu ada di tempat di luar itu, maka kamu jangan masuk. Ya memang tagnya begitu, sesuai dengan aturan. Ya maka boleh. Jadi seperti itu lari. Ya luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Ya larinya kepada Allah, nanya kondisinya begini ya Allah, kayak orang diskusi, kayak orang dialog gitu. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Yang unik jamaah ayat ini, jadi setelah fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian menduakan dan berpaling kepada selain Allah. Lari ke Allah itu artinya memastikan bahwa tidak ada kiblat jadi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya lanjutannya adalah jangan menjadikan kiblat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan keguyonan, meskipun kita sangat menghargai ikhtiar kita, usaha kita itu sangat berarti. Karena itu perintah Allah kan? Cuci tangan perintah Allah. Kalau nggak dikaitkan dengan corona kan disuruh cuci tangan terus. Karena apa? An-nadzafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu adalah bagian dari
iman. Bersih itu adalah separuhnya iman, dan Allah maha bersih. Allah mencintai orang yang bersih, kan begitu ya. Jadi bahwa ikhtiar ini sangat berarti, diperintahkan oleh Allah karena memang diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu artinya ikhtiar itu, sholat, zakat, puasa, haji yang batal itu ya kan, kemudian apa namanya silaturahim ya kan, ini adalah ikhtiar. Jadi manusia ini adalah ibadah, itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh jadi lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang punya remote control itu Allah. Remote control pencet, mati Allah. Hidup Allah, ya kan? Jadi haji Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya dari manusia. Maka wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Tapi biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kadang orang itu kalau kepepet, kepentok, keperopok dengan bahasa apapun, ini bahasa Jawa semuanya, coba bahasa Sunda apa ini Ustaz? Orang yang kepepet itu apa itu namanya? Hah? Itu kadang-kadang kalau ditawarin orang itu seneng banget, padahal diajak musyrik itu kadang-kadang mau gitu loh jamaah dibenarkan Allah. Nyambung nggak gini-gini ini? Kadang-kadang itu banyak tawaran, padahal tawaran itu sebetulnya menjauhkan dia dari Allah. Ini kadang-kadang juga harus menghadirkan pikiran yang jernih. Misalnya gini nih, ada orang pengen sehat, ini penting banget nih contoh ini, tapi dia tahu bahwa umurnya sudah 73. Kira-kira bisa nggak sehat kayak anak muda umur 15 tahun? Jawab coba omongan saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Di umur 73 tahun, 66 tahun, asam uratnya nggak pernah turun, gulanya nggak pernah turun, kemudian diajak musyrik, ternyata mau diberi janji-janji mempunyai kesehatan kayak umur 15 tahun. Mikir jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sanepo seperti ini coba, artinya pelambang seperti ini memang gaya ngajinya orang yang aslinya Jawa tuh pakai pelambang begini ini. Umur 73 tahun, umur 66 tahun, dan memang juga ada tanda-tanda penyakit yang bawaan, diajak musyrik kok mau jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung nggak ini? Iya, harus dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, harus dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, harus tidak mengu dari kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi langsung selalu Allah, langsung selalu Allah, langsung selalu Allah. Kadang-kadang umur 73 tahun penyakit sudah banyak, masalah furuk jangan dipermasalahkan. Mau kunut mau enggak, jangan, sudah enggak ada waktunya. Nanti siapa yang langsung ke Allah itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung enggak jawabannya? Jadi kalau pas lagi sakaratil maut itu enggak ditanya lo pakai kunut apa enggak, lo pakai ini, enggak ada tuh. Jadi yang ada adalah Allah, 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 Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu kan? Jadi kalau kita keluarga sakaratil maut, bangsa sakaratil maut, maka itu yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Nyambung nggak jamaah yang gini-gini nih? Luar biasa. Lo sakaratil maut kok ribet, ya kan? Ya begitu. Sudah sakaratil maut kok ribet banget tuh, gimana itu? Ya. Nah ini subhanallahil azim, dalam kondisi jadi umur begini nih, kepala 6, kepala 5, ya kan? Oh, ribet amat. Teori ini itu teori musyrik, ya kan, misalnya. Luar biasa loh jamaah ini. Meskipun kelihatannya nyantai-nyantai, ini tajam ini jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kemudian selalu dipesan
Setiap Jumat, kalau Jumatannya nggak libur ya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih berat jamaah. Jadi bertakwalah kamu yang sehebat-hebatnya. Ya susah jamaah, ada aja alasan ya kan, ketiduran lah, kebelanjur tidur lah, HP-nya mati lah, lowbat lah, nggak bisa ya. Tapi tetap ada sesuatu yang hebat sekondisi apapun, yaitu kalau meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Masya Allah. Dan itu kelonggaran yang luar biasa, kelonggaran yang luar biasa, kelonggaran yang luar biasa. Kenapa? Ya karena bisa dipersiapkan atas izin Allah sehari di saat mau meninggal. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau diribetin dengan urusan ini, karena orang yang ribet banget juga nggak dibawa juga, dan akhirnya dilanjutin yang masih hidup. Kan itu kan, ada ndak orang yang meninggal itu membawa masalah perusahaan yang mau ditutup gitu Pak? Jadi nggak ada kan ya Pak Budi ya? Ya akhirnya apa? Ya Allah manteng jadi ke Allah Subhanahu wa taala, biarinlah diselesaikan oleh orang yang masih gerangsang untuk hidup lama. Begitu kan gitu kan? Jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah, selalu siapkan fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan jangan guyon dalam masalah yang fik. Begini, ngapain sih sholat-sholat terus kalau memang akhlaknya tidak baik? Itu omongannya orang gila jamaah. Kita disuruh sholat itu wajib antara makhluk dan Allah. Ya sholat aja, ya Allah saya bisa sholat karena engkau. Kalau bisa kemudian juga dibawa ke perilaku. Kalau bisa karena memang innas sholata tanha anil fahsya'i. Kalau enggak bisa, belum bisa, tetap aja jaga sholat gitu. Tetap aja, jangan dibentur-benturin. Mendingan nggak usah sholat. Jangan bilang begini, ngapain sih capek-capek haji kalau memang ngabisin duit? Ya kalau akhirnya nggak bisa terus ngapain? Ayo, itu omongan kamu itu berbahaya jamaah dimuliakan. Jangan guyon sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya dulu nggak tahu ada yang nyeletuk, ngapain sih capek-capek haji ngabisin duit aja, mendingan duitnya untuk membangun. Ya udah dikabulkan sekarang ini. Ya kan ini kan luar biasa jamaah. Jangan guyon lah sama Allah. Ya kan, orang yang mentertawakan Allah akan ditertawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nyambung enggak jamaah ini? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini bukan orang Indonesia, ini orang lain di angkasa sana ini. Ketika ketemu sama kamu adalah mengatakan tenang, aku juga bagian dari kamu. Tapi ketika berlalu, yalah, gue cipirin tadi itu, gue senengin pakai omongan, ya kan? Luar biasa jamaah. Maka siapa yang mentertawakan keimanan, orang yang beriman mentertawakan Allah Subhanahu wa taala, akan dibuat keguyonan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini omongan siapa ini jemaah? Omongan siapa ini? Omongan Al-Quran. Coba dicek di surat Al-Baqarah, ya kan, ayat yang keberapa? 16, 17. Coba dicek. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas jadi cibiran-cibiran itu dengan keguyonan Allah. Bukan hanya itu jamaah, tobat supaya apa? Tidak dibiarkan oleh Allah terlunta-lunta.
Allahu yahstazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Coba terjemahkan di situ, lihat. Akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebingungannya. Lah kalau nggak diselesaikan gimana? Halo, nyambung? Nah ini jadi kayak model masalah sholat, masalah rukun iman, rukun Islam itu nggak usah keguyonan lah ya. Yang gitu-gitu itu kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, ngeluh yang ada jamaah dimuliakan Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Tapi ayat yang berikutnya memang menggambarkan situasi. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Ngeri juga memang. Tapi setiap datang seorang rasul dari dulu, memang tidak ada rasul yang datang itu dipercaya orang jamaah. Pasti pertama dikatakan tukang sihir. Nah gitu. Padahal tahu-tahu juga rasul kita jangan termasuk yang gituan jamaah. Kayak seperti begini ini. Kalau ketika kita membaca Quran, ya kan, membaca Quran, ya kita kayak mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sama sekali tidak memakai tafsir. Yang ada adalah terjemahan. Kalau terjemahan itu hampir plek dengan Quran. Kalau tafsir itu bisa ditambahin pendapat-pendapat orang. Jadi plek aja kayak tadi. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan kalian jangan menjadikan bersama Allah Tuhan yang lainnya. Hati-hati, aku cuma memberi peringatan. Kan begitu kan? Fafirru ilallah, podo melayu kamu kabeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku cuma memberi peringatan. Mau lari kemana? Wong yang di tempat lari itu juga pada bingung semuanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jadi bagian dari prinsip yang luar biasa. Kalau menurut bahasa Al-Qur'an juga bahasa hadis, bahwa jadi Al-Qur'anul Karim seperti Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kan? Innaka laminal mursalin. Yasin demi Al-Qur'an yang bijak, yang hakim, ya. Kemudian kalau hadis taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati aw sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rasul. Jadi ditekuni, jadi ngaji Quran ini tentu ya dengan menggunakan bahasa yang pas, yang tepat, karena dalam kehidupan itu ada eranya, ada orangnya juga. Kadang ada era sulit untuk menyebutkan Al-Quran, ada komunitas sulit menyebutkan Al-Quranul Karim. Nyambung? Nyambung? Ya, ada era jadi orang-orangnya itu sangat anti nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang orang-orangnya juga sangat anti dengan nilai-nilai jadi agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu saya bicara Quran dan bicara hadis, bukan bicara kondisi jamaah. Jadi tadi bahwa begitu selalu datang Nabi, maka jadi masyarakat mengatakan lebih dulu itu tukang sihir. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa sahirun aw majnun. Sampai ada enggak kira-kira jadi nabi dan rasul yang tidak dikatakan tukang sihir? Ya kan? Hampir tidak ada jamaah dimuliakan Allah. Setidaknya adalah mulai Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau dikatakan gila, mulai dari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau dikatakan salah, mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam pun oleh putranya namanya Qabil dikatakan dia keliru, tidak adil, karena jadi masalah. Nah ini cerita nih. Jadi melahirkan seret laki perempuan. Nah aturannya karena cuma anaknya sendiri, nikahnya kan begini nih, silang kan ya. Ya memang dilalahnya itu kalau perempuan sebutannya cantik, kalau laki sebutannya ganteng. Aturannya adalah menikahnya begini supaya tidak langsung
jadi ketemu saudara begitu. Maka begini, ini apa namanya, silang. Lahir yang ini laki perempuan, lahir yang ini laki perempuan. Nanti begini nikahnya. Yang dilahirnya pas gilirannya Qabil sama jadi saudaranya Habil, dilalahnya saudara yang lahir sama Habil itu kurang cantik, ya kan gitu. Menurut ukuran sekarang juga begitu juga sebetulnya, kok cantik tuh, nah gitu kan. Kemudian yang ini tadi jadi cakep, ya kan. Akhirnya dari situlah mulai ada unsur pembangkangan. Nah, siapa yang dibangkangin? Bapaknya. Halo, bapaknya itu siapa? Utusan Allah. Tuh, jadi itu ada jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya dikatakan jadi bapaknya tidak adil lah apa semuanya. Nah, sudah ada jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sebetulnya Anda tidak adil, itu juga nggak ada masalah. Jadi nggak usah kemudian kebakaran itep mata lah, kebakaran jenggot lah. Wong nyatanya juga di banyak hal tidak adil juga, ya kan begitu kan? Tapi kadang-kadang itu juga nggak bisa ngomong seperti itu. Ada era ngomong aja nggak bisa, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Nah, ini tentu kita dalam kondisi apapun menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dikeraskan di saat dikeraskan, monggo dikeraskan. Ya kan, ada sebutan lafal Allah yang boleh dikeraskan, ada yang tidak boleh dikeraskan. Ya kan, katanya pengeras di Saudi nggak boleh sekarang. Kalau menurut berita ya, jadi begitu. Nah, itu juga tentu ada aturan lokalnya, ada pertimbangannya dan seterusnya. Inilah hidup, jadi luar biasa. Tapi maha besar Allah, kamu kerasin, kamu ndak kerasin, Allah maha tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kamu keraskan, kamu tidak keraskan, maka Allah maha mengetahui. Hanya saja nih jamaah, kalau misalnya ada orang awalnya bukan ahli lafal Allah, bukan ahli lafal la ilaha illallah, ternyata dia berafiliasi, berubah berafiliasi kepada lafal Allah, kemudian lafal la ilaha illallah, tapi tidak diumumkan, tidak dikasih tahu, maka Allah maha tahu, tapi keluarganya tidak tahu. Maka ada orang yang ahli la ilaha illallah dihukumi tidak la ilaha illallah. Ini contohnya. Makanya tentu ada yang harus diumumkan, ada harus dikeraskan, ada yang harus tidak dikeraskan, ada yang harus tidak diumumkan. Itu ada semuanya. Tapi bagi Allah semuanya tidak ada masalah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah pula langit dan bumi. Kamu nampakkan, tidak kamu nampakkan, bagi Allah maha tahu jamaah. Tapi ingat ini, kalau semuanya tidak nampak, kira-kira ada ndak alam dunia jamaah? Kalau misalnya semuanya kayak jin semuanya gitu, kayak setan gitu, ada jamaah ndak di Al-Akhbar? Ada, tapi nggak kelihatan. Kira-kira oke ndak jamaah? Harus ada yang kelihatan jamaah dimuliakan Allah. Ya, nyambung ini, pikiran ini nyambung ndak nih? Jadi bahwa kelihatan itu juga harus jamaah dimuliakan Allah. Meskipun bagi Allah, tapi kalau tidak ada yang kelihatan, tidak perlu membuat alam dunia jamaah. Dan itulah yang menjadi pertanyaan pada waktu itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai
para malaikat, aku mau membuat makhluk di muka bumi. Jadi pertanyaannya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya kan kita ini ya Allah yang sudah bertasbih dan sudah terbukti. Kenapa enggak kita aja, kira-kira begitulah. Dia lupa bahwa malaikat itu enggak kelihatan, jamaah dimuliakan Allah. Lah kalau yang dipimpin kelihatan, jadi kemudian yang memimpin enggak kelihatan, terus gimana? Makanya jangan selalu hidden di belakangnya terus, jamaah. Jangan yang kelihatan diatur sama yang enggak kelihatan, jamaah. Nyambung enggak yang gini-gini ini? Kayaknya orang manduk-manduk cerdas enggak sih? Ya, jadi luar biasa. Jadi jangan cuma menjadi wayang, jamaah dimuliakan Allah. Karena dunia ini harus kelihatan. Lupa malaikatnya. Ya kan, terus halo manusia pada tertib. Mana ini suaranya? Ya kan? Ya, jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Bapak Ibu, subhanallah, hadirkanlah Allah semampunya. Kalau haqqa tuqatih tidak mampu, makanya di surat At-Taghabun, coba surat At-Taghabun nanti ayat yang ke berapa, 14 dan 15, ya kan? Fattaqullaha mastata'tum, ya kan? Ya kan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Tadi kalau jadi bertakwa yang sebaik-baiknya nggak bisa aja, berat. Alasannya ada aja, karena tidak mampu, betul kan? Maka Allah, ya udah, kamu bertakwa semampu kamu. Kalau sehat dan masjidnya buka, ayo ke masjid. Tapi kalau ada tidak sehat dan ada alasan, monggo, tidak ada masalah. Itu kan begitu kan, enak kan? Jadi fattaqullaha mastata'tum. Ayat berapa itu? 16 atau berapa tuh? Ya, surat At-Taghabun. Tapi tetap dengarkan. Ya, dengarkan. Dengarkan Quran. Ya. Jangan sampai Al-Quran menimbulkan pertengkaran di masyarakat dan di keluarga. Ini ngaji melulu. Jangan sampai begitu, yang ngaji aja gitu, jangan ngaji melulu, ya kan, daripada terjadi salah paham, ya gitu. Ngaji gitu ya bisa 1/4 jam monggo, ya, setengah jam monggo, ya gitu. Jangan ngaji melulu, ya. Nggak usah dibentur-benturkan. Quran itu baik, Quran itu mulia, ya kan. Di keluarga juga jangan disalahpahami, ya. Jadi tetap dengarkan yang baik. Nah, mendengarkan tidak menjadi masalah, dan kalau menyampaikan apa yang telah didengarkan juga jangan keliru menyampaikan supaya tidak menimbulkan masalah. Wah, tadi kayaknya, nah begitu, jangan, ya. Jadi yang kita dengarkannya juga baik, nanti menyampaikan juga baik dan benar, karena bisa juga menjadi keliru, itu berbahaya, ya. Wa ati'u, dan taatlah, taatnya juga semampunya kita. Terus mampunya berdiri, kita berdiri, mampunya duduk, kita duduk, mampunya tiduran, kita tiduran. Sampai tiduran dengan tertentu ndak bisa. Yang penting ingat Allah, sampai ingat Allah aja dalam kondisi apapun menjadi tidak masalah, jamaah dimuliakan Allah. Subhanallah, begitu gampang, begitu indahnya, begitu mudahnya. Makanya Allah menghendaki kemudahan semuanya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu, dan tetap berbagi semampunya juga, ya kan, semampunya. Ada omongan gitu, Ustaz Fatah kalau yang ngomong tuh kemarin kalau nggak salah, di mana tuh, kalau kotak masjid itu nggak ada. Oh, ada itu. Kalau di kotak masjid ada nggak yang masukin 1 juta gitu? Nggak ada kan, ya? Kalau 1 juta ya tidak di kotak gitu, langsung aja ke transfer gitu, kira-kira begitu, ya. Ya, pokoknya berbagi semampunya, bisanya, dalam kondisi apapun.
ya berbagi harta, berbagi pikiran, berbagi nasihat yang baik, berbagi omongan yang baik, karena semuanya ini akan menjadi barang langka. Orang ngomong yang baik juga akan menjadi langka. Jadi orang jadi bisa wirawiri ruwadul masajid juga akan menjadi langka. Orang yang jadi berbagi jadi harta juga menjadi langka, jamaah dimuliakan Allah. Maka semampunya tentu adalah bisa berbagi, dan semua berbagi untuk diri sendiri. Alladzina yunfiquna fis sirra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan terus juga memaafkan. Luar biasa, ini berat sekali. Jadi tadi larinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kemudian jadi selalu jadi taat dalam kondisi yang sebenarnya kalau tidak adalah semampunya, dan tetap mendengarkan Al-Qur'an Karim, nasihat-nasihat kebaikan, ya, kemudian juga berbagi terus semampunya. Saya kira ini adalah menjadi bagian yang bisa dilakukan oleh siapa saja, jadi sendiri dimanapun berada dan tidak berkaitan dengan yang lain juga bisa, terorganisir juga bisa, artinya di koleksi juga bisa, tapi sendiri juga bisa, dan ujungnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih terus Allah membuka kesempatan, jadi sampai orang itu ghorghoroh, yaitu sampai kepada sakaratil maut, atau sampai keluarnya matahari dari barat. Jamaah dimuliakan Allah, dimudahkan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kesempatan ini kita manfaatkan untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Bisa kelihatan dan dianjurkan untuk diperlihatkan, monggo diperlihatkan syiar itu di ini. Kalau tidak, maka di dalam kesendirian kita, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubikum, dalam kondisi berdiri, duduk, ada di lambungnya, maksudnya dalam kondisi tiduran, maka kelihatan tidak kelihatan, luar biasa, Allah Maha mengetahuinya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dihaturkan insyaallah taala di Masjid Al-Akhbar ini. Masya Allah, di akad pertama yang kita tadi agak tahu, mudah-mudahan insyaallah ya Ustaz, karena yang lain juga belum menjadwalkan, termasuk cepat ya Al-Akhbar ini, ya, kondisi Covid ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan di dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan khusus tentu milik kita semuanya, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan sebuah bangsa, sebuah negara. Tak perlu arah dan kemudian perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawla arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.